Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan datang ke dalam dunia untuk menyertai kami, agar kami tidak berjalan sendiri, sebab Engkau senantiasa menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah, sekalipun kami manusia selalu mengingkar janji kami untuk menaati firman-Mu, namun Engkau tetap setia mengasihi dan melayani kami. Terima kasih Bapa di surga, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang dapat menyelamatkan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang dapat menyembuhkan kami dari segala penderitaan sakit penyakit. Hanya Engkau adalah Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira 700 tahun setelah Nabi Yesaya bernubuat bahwa Yesus Kristus akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda,
maka tergenaplah nubuatan itu di kota Betlehem, di tanah Yehuda, karena memang dari tanah Yehuda akan bangkit seorang pemimpin bagi bangsa Israel dan umat yang percaya kepadanya. Nama Immanuel bukan sekedar berbicara tentang arti, tetapi nama ini adalah memberi pengharapan bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab nama ini mempunyai kuasa untuk bertindak di dalam tuntunan dan pengabulan doa, serta melumpuhkan segala kuasa di bawah kolong langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Memang tidak ada seorang manusia yang memiliki nama yang mempunyai kuasa seperti kuasa nama Immanuel ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat beberapa kebenaran dari arti nama Immanuel di dalam nubuatan dan penggenapan firman Tuhan. Yang pertama, Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel itu sendiri memiliki arti sebagai berasal dari bahasa Ibrani, Allah beserta kita. Tuhan sungguh memahami kehampaan umat manusia yang harus mendapat tuntunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa berkat penyertaannya sebagai Immanuel yang Maha Kuasa, manusia selalu dikalahkan oleh kuasa-kuasa roh yang jahat yang tidak kelihatan itu. Dengan kehadiran atau penyertaan Immanuel sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, maka ia menjadi kota benteng keselamatan serta menjadi pembela umat manusia yang percaya kepadanya, baik dulu sampai pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh memerlukan penyertaan Immanuel sebagai Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita percaya dengan tuntunannya sebagai Immanuel? Karena itu adalah tujuan namanya bagi kita. Dia adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Begitu banyak umat Tuhan pada saat ini, kita selalu berjalan seperti seorang diri. Kita selalu berjalan seperti anak yatim piatu. Kita selalu berjalan seperti seorang perempuan janda. Kita selalu berjalan dalam pergumulan yang tidak pernah habis-habisnya kita lalui. Seperti tidak ada pengharapan lagi di dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini, jangan lupa bahwa kita adalah percaya kepada nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang hadir, yang ada di sisi kita pada saat ini. Dia adalah Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya tidak dapat merubahkan kehadirannya sebagai Tuhan yang menyertai kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, sebagai Immanuel, ia menyingkirkan perasaan takut dan khawatir dari dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah berkata, "Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam liku-liku kehidupan kita sebagai umat manusia sampai pada saat ini, tidak semuanya memberi keselesaan dan keamanan bagi kita. Ada waktunya kita memiliki perasaan takut. Ada waktunya kita memiliki perasaan khawatir atau bimbang di dalam hidup ini. Ada waktunya kita juga memiliki sukacita yang luar biasa. Di dalam menghadapi semuanya ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai Tuhan yang senantiasa hadir, menyertai kita,
Dia senantiasa ada di sisi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kehadirannya ini kita dikuatkan dan diberi pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Dalam arti, dengan berkat penyertaannya ini, tidak ada satu kuasa di dunia ini dapat memisahkan kita dari kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35, dan juga ayat 38 sampai ayat 39. Oleh karena itu, buanglah kekhawatiran dan ketakutan, pasrahkan kepada tuntunan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab dengan kuasa namanya yang ajaib, segala kuasa tunduk kepadanya dan mengakui bahwa Dia adalah Kristus dan Tuhan. Berbahagialah kepada orang yang meletakkan pengharapannya kepada kekuatan kuasa namanya yang ajaib, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah memberi kami pengharapan. Tuhan, ajarlah kami agar kami sungguh percaya kepada kuasa nama-Mu yang senantiasa menyertai kami. Jangan membiarkan kami dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Kuatkanlah iman kami, karena Engkau adalah di dalam hidup kami, yang selalu menopang kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Engkau adalah Tuhan yang selalu menjadi pembela yang agung. Engkau adalah Tuhan yang selalu menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kehadiran-Mu, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Ajarlah kami selalu mengucap syukur karena Tuhan telah memberi kami perlindungan saat kami berdepan dengan serangan yang kami tidak dugakan. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menuntun kami melewati hari-hari kami. Tuhan, apabila kami berdepan dengan berbagai kesulitan, Tuhan berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat, berilah kami kuasa untuk melewati semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk kesembuhan anak-anak-Mu yang sakit, yang sedang berseru kepada-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang heran, yang mau menyembuhkan mereka dari segala penderitaan, sakit penyakit. Oleh kuasa bilur-Mu, mereka disembuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, karena kami menyembah kepada Allah yang hidup, menyembah kepada Tuhan pendengar kami yang setia. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka dari segala penderitaan sakit penyakit dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak yatim piatu, perempuan janda dan duda, serta orang yang mengalami berbagai kesusahan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Tuhan penolong yang setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik, menuntun mereka di bawah gada dan tongkat-Mu. Berkatilah mereka dalam segala keperluan. Tuhan, peliharalah mereka dalam seluruh kehidupan mereka, agar mereka sungguh menikmati kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberkati seluruh isi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Namun Engkau adalah Tuhan yang tetap memelihara kami. Tuhan menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati seluruh umat-Mu yang sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.